Saya Fahrul Fajri Al-Hamid, berasal dari kota Jayapura, Papua. Nah, saya hadir di sini yang pertama ingin menegaskan dan ingin menunjukkan bahwa sekali berjuang, tetap berjuang, berjuang mati, tak berjuang mati, maju tak gentar, bukan membela yang bayar. Amin saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Merdeka. Merdeka. Saya Yusuf Legur, relawan Anies bersama kawan-kawan relawan pejuang perubahan. Saat ini ada di markas Timnas Pejuang Amin di 2010 Menteng Jakarta Pusat. Bermaksud ingin menyampaikan rencana kegiatan aksi tolak pemilu, maksudnya tolak Pilpres 2024. Tolak Pilpres 2024. Kenapa? Dasarnya adalah bahwa pelaksanaan pemilu khususnya Pilpres 2024 ini sejak awal sudah terjadi berbagai macam kecurangan. Bahkan sampai pada hari H pelaksanaan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024, satu hari yang lalu, bukan cuma kecurangan tapi sudah ada gejala tindak kejahatan pemilu. Banyak sekali temuan-temuan kecurangan, bahkan sudah dianggap melanggar hukum, mulai dari politik uang dan sembako, penggelembungan suara atau makan suara, hingga beberapa pelanggaran-pelanggaran yang notabene disengaja. Nah, inilah yang kemudian kita lihat ada grand design skenario besar kecurangan dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Bahkan sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan. Sehingga ini menjadi dasar kami menolak semua hasil Pilpres yang syarat atau kental diwarnai kecurangan dan kejahatan pemilu. Bahkan kita mempertanyakan pada saat awal mulai berlaku quick count yang ditayangkan langsung di berbagai media mainstream termasuk televisi itu, justru kami mempertanyakan pada saat awal perhitungan, bahkan ketika suara masuk dari mulai 1, 2, dan 3, dan 4, kenapa kemudian pasangan nomor 02 sudah bisa mencapai suara lebih dari 50%. Seolah-olah sudah didesain sedemikian rupa bahwa pasangan 02 ini dipatok untuk melewati angka 50% plus 1. Sehingga mendorong dengan pembentukan opini, penggiringan massa ke publik itu, pasangan 02 ini sudah satu putaran memenangkan Pilpres 2024. Nah, atas dasar berbagai kecurangan, bahkan tindak kejahatan pemilu ini, kami dari relawan pejuang Amin, insya Allah besok pada Jumat akan melakukan aksi penolakan hasil Pilpres, terutama hasil Pilpres yang syarat dengan kecurangan dan kejahatan. Bahkan insya Allah kami akan bergabung dengan para relawan dari 03 yang notabene juga menjadi kontestan Pilpres yang dirugikan. Nah, jadi kita sama-sama dari pasangan 01 dan 03 akan bergabung besok untuk melakukan aksi di KPU dengan tema penolakan hasil Pilpres. Nah, ini membuktikan bahwa ini akan menjadi gerakan aksi rakyat yang menolak pemilu curang dan kejahatan pemilu, sehingga tidak ada lagi kesan subjektivitas atau kita merasa kecewa, tidak puas, kemudian tidak legowo. Tapi ini kecurangan dan kejahatan Pilpres ini sudah berlaku kepada dua pasangan calon presiden, yaitu pasangan nomor urut 01 dan pasangan nomor urut 3. Sehingga notabene dua pasangan ini didukung oleh jutaan rakyat dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini suara rakyat, aspirasi rakyat yang menjadi amanat bagi siapapun calon presiden, sehingga pelaksanaan Pilpres itu harus dilaksanakan jujur dan adil, tanpa kecurangan, tanpa kejahatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan aksi besok itu, penolakan hasil Pilpres ini membuka mata seluruh anak bangsa, termasuk instrumen penyelenggara pemilu ya. Dan kami berharapkan kembalikan Pilpres itu pada koridor
hukum dan demokrasi, pada koridor konstitusi dan demokrasi yang terbuka, jujur dan adil. Bagaimana kemudian membangun demokrasi yang sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan setelah besok ini akan menjadi snowball, seluruh relawan dari 01 dan 03, bahkan seluruh masyarakat yang mendukung selama ini pasangan utamanya 01 ini dapat bisa meramaikan aksi dan selanjutnya menolak hasil Pilpres. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan dari kawan-kawan ada yang mau menambahkan. Jadi mungkin menambahkan untuk persiapan besok, Mbak. Ya, kami sekarang berada di Ponorogo 10. Di sini masih posko Amin. Jadi kami relawan sudah kumpul tadi dan melakukan meeting konsolidasi karena perjuangan kita bukan perjuangan yang mudah. Jadi tidak begitu gampang hasilnya langsung dipatahkan. Sesuai yang kita lihat bagaimana pihak, saya langsung sebut 02, menggiring opini, menyatakan kemenangan, kemudian memaksa untuk satu putaran, itu nggak gampang. Tetapi seperti kita saksikan bahwa ada hal yang lucu dan banyak sekali hal-hal yang janggal kita temukan, termasuk tanggal yang di TV pun mereka salah tulis, betul nggak teman-teman? Betul. Tanggal itu mereka setting tanggal 13, sesuatu yang aneh gitu. Masa sekelas TV nasional menayangkan hal yang lucu. Jadi mohon maaf, saya kondisi juga masih belum sehat. 2 hari ini saya tepar, ya, karena ngikutin ritme dari saksi dan kemudian juga urusan dapur rakyat halal. Terus terang kita tidak ada niat untuk ribut-ribut, capek juga untuk demo lagi. Tetapi perlawanan ini wajib. Kenapa? Kita menolak penggiringan opini dari quick cuan. Ngerti maksudnya quick cuan? Quick count yang sesuai dengan yang dibayar, itu nggak cocok. Jadi kita sudah meeting, besok akan ada aksi pertama pada Jumat di KPU yang sempat, yang bisa, yang ada waktu hadir. Tapi kalau yang besok jadwal apa Pak? Rekapitulasi di kecamatan. Yang sedang jadwal rekapitulasi di kecamatan, jangan. Tetap kawal suara Amin. Teman-teman yang lain tetap viralkan kecurangan. Walaupun kita sudah banyak juga infonya, jangan lupa sampaikan ke tim hukum nasional karena itu selalu diproses oleh mereka. Dan yang ketiga, bukan masih gelap. Setelah aksi besok, kita akan ada aksi besar lagi. Jadi tunggu, akan ada instruksi selanjutnya. Beberapa teman sudah kami add di grup, ya. Jadi jangan lupa pantau grup dan sebarkan. Kita akan tetap bersatu, teman-teman relawan. Insya Allah Amin menang. Amin. Oke. Silakan Abang. Dari Abang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Fahrul Fajri Al-Hamid, berasal dari kota Jayapura, Papua. Saya hadir di sini yang pertama ingin menegaskan dan ingin menunjukkan bahwa kami para pendukung dan simpatisan daripada Capres Amin tidak pernah berputus asa dan masih tetap optimis akan terwujudnya perubahan yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada seluruh simpatisan dan pendukung daripada Capres Amin 01 maupun 03 dan siapa saja yang mencintai demokrasi yang jujur dan adil di Republik ini untuk bersama-sama kita mendukung kegiatan yang akan kita laksanakan pada besok hari ba'da sholat Jumat di kantor KPU. Kita tunjukkan bahwa kita manusia Indonesia masih tetap menginginkan perubahan, masih menginginkan demokrasi yang jujur dan adil. Ini kita bukan berbicara tentang suka atau tidak suka, bukan berbicara tentang sentimen, tetapi ingin menunjukkan bahwa kita cinta ini negeri. Kita cinta bahwa yang akan pimpin negeri kita ini adalah sosok yang benar-benar dipilih secara demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, rekayasa daripada rezim atau orang-orang yang memiliki kepentingan yang mereka harapkan sehingga segala cara mereka halalkan. Oleh karena sekali lagi kepada para simpatisan pendukung Amin dan 03, kami sama-sama mencintai negeri ini. Kita hadir, kita tunjukkan bahwa masih ada
rakyat Indonesia yang peduli terhadap perbaikan daripada demokrasi di Republik ini. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita tetap semangat, tetap optimis, dan senantiasa berdoa dan berusaha. Ingat, doa saja tidak cukup tanpa diiringi dengan perbuatan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita sebagai pelaku sejarah, jangan sampai 50 tahun ke depan di buku sejarah anak cucu kita muncul hal yang lucu, yang aneh, ajaib. Ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Jul Chandra, Ketua UKK DPP ABRI 1. Pada intinya kami menyetujui apa yang menjadi gerakan dari rekan-rekan tadi, Bapak dan Ibu semua ya. Ini adalah kita senasib sepenanggungan, kita harus memperbaiki Indonesia dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik. Sangat kami dukung, dan saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan kepada rekan-rekan kami di seluruh Indonesia, rekan-rekan kami khususnya ABRI 1, para kader di seluruh Indonesia, harap bersabar dan tetap berkoordinasi dengan baik dengan para simpul relawan, simpul maupun dari partai-partai pendukung, agar tidak mengambil langkah-langkah yang mungkin agak lebih negatif gitu ya. Lebih baik kita bersabar. Info dari kami dari pusat. Mudah-mudahan berita ini, wawancara ini juga segera diterima oleh sebagian oleh seluruh Indonesia, karena kita juga organisasi ini juga kita berskala nasional semua ya Bu ya. Jadi semoga ini cepat diedarkan. Sekali lagi rekan-rekan kami di ABRI 1 termasuk Satgas khusus ABRI 1 mohon persiapkan diri untuk hadir di KPU di hari besok. Sekali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Terakhir, closing statement. Bang, sorry, ini juga untuk di daerah juga mungkin kita anjurkan untuk melakukan hal yang sama ya di KPUD di daerah. Ya, dari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap jaringan nasional Daeng Anies, Ewako Daeng Anies di seluruh Indonesia bersiap-siap tunggu komando. Sebelum ada komando, jaga, waspada. Besok kita akan menanti ucapan yang terakhir dari Kapten Kesebelasan 01. Jika ada komando untuk mempertahankan suara amin, jelas kita harus turun lapangan. Siap. Sekali berjuang, tetap berjuang. Berjuang mati, tak berjuang mati. Maju tak gentar, bukan membela yang bayar. Takbir. Baik, demikian dari kawan-kawan terkait acara besok. Dan mungkin Baik, jadi saya sebagai koordinator aksi masyarakat sipil. Jadi tadi kita sudah habis rapat singkat dengan beberapa teman relawan. Memang baru dapat informasi bahwa ada aksi besok. Tetapi kami juga akan aksi yang lebih besar lagi. Dengan Ibu Mary kami sudah sepakat, dan tadi teman-teman percayakan saya sebagai koordinator aksi masyarakat sipil melawan kecurangan. Dalam artian kita akan menuntut keadilan. Dan setelah daripada KPU kami akan susun lagi konsep selanjutnya, kita akan aksi seluruh Indonesia. Jadi seluruh relawan maupun rakyat yang mencintai demokrasi Indonesia ini, yang mau demokrasi Indonesia baik, mari kita bersatu. Kita akan aksi besar-besaran dari Jakarta sampai ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Mendengar suara saya, menunggu informasi kami dengan Kakak Mary dan Kakak Yusuf dan teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. baik, sebagai penutup kami perlu menyampaikan juga bahwa kenapa kita menolak hasil pilpres ataupun menolak cuan. Ini bukan soal kalah menang, ini bukan soal legowo tidak legowo, ini bukan soal puas tidak puas, tapi ini menyangkut persoalan kedaulatan rakyat Indonesia
dan Nah. tentunya masa depan NKRI. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mempertaruhkan pemilu atau pilpres kita dengan kecurangan, apalagi dengan kejahatan. Untuk memilih pemimpin nasional, bagaimana mungkin pemimpin nasional kita lahirkan, kita pilih dari proses kecurangan dan kejahatan pemilu. Mau jadi apa bangsa ini ke depan? Tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi martabat, tidak ada lagi moral. Bagaimana kita bisa membangun Indonesia emas? Bagaimana kita bisa membangun Indonesia adil dan makmur? Sekali lagi, ini bukan soal kalah menang, ini bukan soal puas tidak puas, ini bukan soal legowo atau tidak legowo. Tapi kami ingin bahwa proses demokrasi yang sudah kita perjuangkan begitu besar pengorbanannya dengan keringat darah dan nyawa untuk bisa hidup dalam alam demokrasi yang baik, tidak mau kita cemarkan, apalagi kita hianati ya dengan berbagai macam proses kecurangan dan kejahatan dalam pilpres. Itu persoalannya. Dan buat seluruh kawan-kawan relawan pejuang dan seluruh masyarakat pendukung Amin, kita sambil menunggu proses ya perhitungan dan validasi dari teman-teman saksi di TPS yang akan diinput atau di entry datanya, sehingga itu akan menjadi pembanding daripada hasil Pilpres 2004 versi KPU ataupun Kikwon, sehingga kita bisa berdiri tegak bahwa hasil yang kita proses selama ini, proses pemilihan suara, pemungutan suara ini, kita memang menunjukkan antusiasme, animo dan dukungan masyarakat itu begitu besar, sehingga betul kata Mbak Mary, tidak mudah kita bisa dengan gampangnya kemudian dikalahkan dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan kecurangan dan kejahatan. Demikian informasi itu, insya Allah dengan kekuatan Tuhan kita membersamai rakyat dalam perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik melalui proses pilpres tanpa kecurangan.